Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita masuk dalam hari yang ke-28. Hari ini saya mau sharing prinsip yang sederhana di dalam 49 hari devotional Father Blessing, yaitu kuasa sebuah pelukan. Sebelum itu mari kita datang kepada Tuhan. Saya berdoa biar lewat lagu ini Bapak Ibu sudah mengalami perjumpaan dengan kasih Bapa.
Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Ketika tadi menyembah Tuhan, Tuhan menaruh dalam hati saya. Ada beberapa Bapak Ibu Saudara, engkau berkata, Tuhan, aku gak punya bapak, gak punya ayah yang bisa diandalkan di bumi ini. Tapi engkau punya bapak yang bisa diandalkan, yaitu Bapa di sorga. Bapa di sorga mengasihi Bapak Ibu Saudara. Bapa di sorga mau memenuhi engkau dengan kasih-Nya. Nah, hari ini kita akan melihat, membahas tentang kuasa dari sebuah pelukan. Kuasa dari sebuah sentuhan yang penuh makna. Saya percaya Bapa di sorga mau memberkati hidup kita. Dan salah satu berkat Bapa di sorga kepada anak-anaknya adalah sebuah pelukan, sebuah sentuhan yang penuh makna. Bagaimana dengan hidup Bapak Ibu Saudara? Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara, engkau punya seorang ayah tapi engkau gak pernah dipeluk oleh ayahmu. Hari ini izinkan Bapa Sorgawi memeluk Bapak Ibu Saudara. Pelukan berbicara tentang penerimaan, pelukan berbicara juga tentang pengampunan. Lewat pelukan memberikan rasa aman, rasa dikasihi, rasa berharga. Ketika Bapak Ibu Saudara kita mungkin jadi orang yang gak pernah dipeluk, kita juga menjadi orang yang kaku, kita sulit memeluk anak-anak kita. Dan banyak orang ketika mereka gak pernah ngalamin dipeluk, dia menjadi pribadi-pribadi yang insecure, nggak aman ketika membangun hubungan dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara, penerimaan dari seorang ayah sangat penting. Ini membentuk kepribadian seorang anak. Salah satu teman saya, dia bersaksi, dia memiliki papa yang penuh kasih, papa yang menerima dia, dan buat dia papanya adalah pahlawannya. Tetapi ketika papanya dipanggil Tuhan, dia kehilangan figur ayah. Dia mengalami bagaimana menjadi pribadi akhirnya independen, berontak kepada ibunya. Bahkan dia memberontak kepada beberapa figur ayah yang dari paman-pamannya mencoba menjadi ayah buat dia. Akhirnya dia memberontak karena terluka dan dia terikat dengan obat-obatan sampai Tuhan memulihkan dia, sampai dia mengalami perjumpaan dengan kasih Bapa yang sejati itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau memenuhi kehidupan kita dengan kasih-Nya. Berkat Bapa mau dicurahkan. Kita melihat di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, berkat Bapa dicurahkan lewat orang tua. Di dalam Kejadian 27 ayat 26 dikatakan, berkatalah Ishak ayahnya kepada Yakub, datanglah dekat-dekat, ciumlah aku anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat, diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatilah dia. Bapak Ibu Saudara, Ishak mau dekat dengan Yakub yang waktu itu dia pikir Esau, dan dia suruh Yakub untuk mencium dia, dekat-dekat dengan dia. Nah, ketika juga Yakub ketika dia mau meninggal, dikatakan Kejadian 48 ayat 10, adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat melihat lagi. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya. Yusuf mendekatkan dua orang anaknya, Manasye dan Efraim, kepada ayahnya. Dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Yakub, Israel mendekap dan mencium Manasye dan Efraim sebelum dia melepaskan berkat buat cucu-cucunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah berkat Bapa Sorgawi. Bapa rindu memberkati. Tuhan memakai para orang tua. Buat para ayah, para orang tua, salah satu hal yang sederhana engkau dapat lakukan untuk kau memberkati anak-anakmu ketika engkau memeluk mereka. Memeluk erat mereka, mendekap mereka. Itulah berkat dari Bapa. Nah, kita melihat juga berkat Bapa kepada Yesus. Yesus yang adalah anak Allah, tetapi Bapa memberkati Yesus. Dikatakan di dalam Matius 3 ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Ada sentuhan.
yang penuh makna ketika Yesus keluar dari air. Nah Bapak Ibu, inilah berkat Bapa. Nah kita juga melihat berkat Bapa melalui Yesus. Bapa Yesus ada untuk menunjukkan gambar Bapa kepada dunia ini. Bapa memberkati kehidupan kita lewat Yesus. Nah kita lihat di dalam Markus 10 ayat 16, lalu ia memeluk anak-anak itu. Yesus memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Berkat Bapa dicurahkan lewat pelukan, lewat sebuah sentuhan, ada penumpangan tangan, dan dikatakan Yesus memberkati mereka. Ada kata-kata yang dilepaskan. Kemarin kita telah belajar berkat Bapa yang dilepaskan lewat kuasa perkataan. Nah hari ini kita belajar berkat Bapa lewat sebuah pelukan. Kadang-kadang ini adalah sebuah kombinasi Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat berkat Bapa yang lain di hari-hari berikut. Nah di ayat juga di dalam Matius 8 ayat 3 dikatakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Bapak Ibu Saudara, orang ini adalah orang kusta. Orang kusta itu diasingkan, orang kusta itu dianggap terkutuk karena dia kena kusta. Tetapi Yesus dikatakan mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Yesus menjamahnya dan Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Yesus bukan hanya menjamah orang kusta ini, Yesus juga melepaskan perkataan, dan perkataan Tuhan pasti terjadi. Berkat itu adalah sebuah tita, ketika diucapkan itu terjadi, dampaknya besar Bapak Ibu Saudara. Di dalam Matius 9 ayat 29 juga dikatakan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu, dan orang yang buta itu melihat kembali. Yesus menjamah. Ada sentuhan yang diberikan oleh Yesus. Nah kita juga melihat berkat Bapa melalui pribadi Roh Kudus. Ketika Petrus di Kisah 10 ayat 44, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan perkataan itu. Jadi turunlah Roh Kudus. Kata turun di sini dalam bahasa aslinya adalah epipito, yang artinya to embrace with affection. Jadi turun di sini Roh Kudus itu seperti memeluk, mendekap dengan kasih sayang. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mengalaminya ketika engkau menyembah Tuhan, engkau merasakan ada hadirat yang hangat sekali memenuhi dadamu, seperti engkau sedang dipeluk, kayak beban-beban itu mulai terangkat, dan tiba-tiba Bapak Ibu sudah menangis karena engkau merasakan kasih Bapa yang luar biasa. Itulah Roh Kudus yang sedang embrace, memeluk, mendekap Bapak Ibu Saudara dengan erat. Ketika orang-orang mendengar firman, mungkin Bapak Ibu ketika engkau mendengar firman Tuhan, engkau tiba-tiba berasa seperti hadirat Roh Kudus menjamah Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya pernah mengalami hal-hal ini berkali-kali dalam hidup saya. Ketika saya lagi menyembah Tuhan, tiba-tiba saya merasakan seperti ada hadirat Roh Kudus turun, dan itu seperti jubah yang memeluk saya, dan saya merasakan ada aliran hangat. Ada kelegaan yang luar biasa, ada sukacita yang luar biasa, ada kasih yang luar biasa, ada belas kasihan, kasih Bapa itu mengalir. Nah itulah Roh Kudus sedang embrace, memeluk, mendekap kita dengan kasih sayang. Nah Bapak Ibu Saudara, kita juga melihat cerita tentang Bapa lewat perumpamaan seorang ayah yang memiliki 2 orang anak. Di dalam Lukas 15 ayat 11 dikatakan, Yesus berkata lagi, ini adalah cerita dari Yesus. Ada seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Yesus sedang menceritakan tentang pribadi seorang bapa. Pribadi bapa itu sendiri. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sanalah ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki sikap yang tidak hormat dengan ayah, kita akan memiliki hubungan yang jauh dengan ayah kita. Sama seperti anak bungsu ini. Dia memiliki sikap yang tidak hormat. Ayahnya masih hidup, dia minta warisan dan dia jual warisannya. Dia pergi ke negeri yang jauh. Bukan hanya hubungan yang jauh dengan
Bapa, tetapi anak yang tidak hormat cenderung jatuh ke dalam dosa. Anak yang bungsu ini dikatakan dia jatuh dalam dosa, dia memboroskan harta miliknya dan hidup berfoya-foya. Ayat 14 dikatakan setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai merarat. Orang yang hidupnya jauh dari Bapa, dia pasti akan mengalami hidup yang susah. Bapak Ibu, anak bungsu ini mengalami kesusahan, habis hartanya dan dia melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Bapak Ibu, dia mau bekerja dan pekerjaan yang diberikan adalah menjaga babi. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pekerjaan yang kurang pantas yang dilakukan oleh anak bungsu itu. Dan dikatakan lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Saking laparnya dia mau mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Tetapi tidak seorang pun memberikan kepadanya. Bapak Ibu saudara, dia mengalami hidup yang terpuruk. Ini akibat dia meninggalkan ayahnya, meninggalkan Bapa. Orang yang lari dari Bapa, dia pasti akan mengalami kehidupan yang seperti anak bungsu ini. Dan dikatakan anak bungsu itu lalu ia menyadari keadaannya. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin kondisimu engkau seperti anak bungsu. Atau buat setiap saudara yang menyaksikan tayangan ini, ketika engkau melihat video ini tiba-tiba engkau diingatkan. Seperti kondisimu, engkau seperti anak bungsu, engkau sadar keadaanmu. Katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Anak bungsu ini dalam kondisi yang terpuruk, dia merasa hidupnya sudah hancur, dia merasa hidupnya sudah kurang ajar, dan dia merasa hidupnya sudah tidak layak. Bapak Ibu Saudara, pada zaman Israel pada waktu itu, kalau ada anak seperti anak bungsu ini yang kurang ajar, maka anak ini ketika dia kembali, dia harus dihadapkan kepada tua-tua dan dilempar batu sampai mati. Sehingga orang-orang anak-anak Israel pada waktu itu, mereka harus hormat kepada orang tuanya. Apa yang anak bungsu ini lakukan adalah perkara yang sama sekali tidak menghormati ayahnya. Dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Dia pulang kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Inilah gambaran hati Bapa. Ketika Bapak Ibu saudara kita masih jauh, ketika kita masih hidup jatuh dalam dosa, Tuhan sudah melihat kita. Lalu dikatakan tergeraklah hati ayahnya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ini adalah berbicara tentang penerimaan dan pengampunan. Bapa itu merangkul dan mencium dia. Bayangkan anak bungsu ini mungkin dia sudah lama tidak mandi. Dia tidak ada uang untuk beli shampoo. Dan dia bajunya kotor, kumel dan bau tai babi, Bapak Ibu Saudara. Tapi ayahnya itu tetap berlari, merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu Saudara, kata mencium di sini adalah mencium dengan sungguh-sungguh, mendekap dengan merangkul ini, mendekap dengan erat. Bapak Ibu Saudara, inilah berbicara tentang penerimaan tanpa syarat dari Bapa. Bapa di sorga menerima hidup kita tanpa syarat. Sebab kita adalah anak-anaknya. Dia mengasihi hidup kita. Ayat 21 dikatakan, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, ketika anak bungsu ini berkata, Bapa, aku udah gak layak disebut anak Bapa. Bapaknya merespon, bawalah, lekas, cepat bawa jubah yang terbaik. Ini berbicara tentang jubah kebenaran. Anak bungsu ini benar bukan karena
perbuatannya. Anak bungsu ini benar karena pemberian dari bapaknya. Sama seperti hidup kita. Kita benar bukan karena perbuatan kita. Kita benar karena Bapa mengutus Yesus mati di kayu salib. Barang siapa percaya kepada Yesus, dosanya diampuni dan kebenaran Kristus diberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, jubah yang terbaik berbicara juga jubah perkenanan. Yusuf menerima jubah yang maha indah dari ayahnya karena ayahnya berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang mau ngomong gini. Tuhan berkenan buat hidup Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau datang, ketika engkau kembali kepada Bapa, ada perkenanan Tuhan atas hidupmu. Bapa ini memberikan jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Cincin berbicara tentang sebuah covenant. Ketika pria dan wanita menikah, mereka sama-sama memasangkan cincin. Cincin yang terbuat dari emas, logam yang mulia, yang tidak ada awal dan tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya. Itu adalah gambaran kasih Tuhan yang tidak terbatas. Anak ini tidak punya cincin yang bisa dia berikan kepada ayahnya. Dia tidak bisa memberikan kasih kepada ayahnya, tapi ayahnya, Bapa, memberikan kasih yang kekal, kasih yang tidak bersyarat buat dia. Ini gambaran Bapa Sorgawi yang mengasihi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, tidak bersyarat. Dan dikatakan dipakaikan sepatu pada kakinya. Sepatu berbicara tentang permulaan yang baru. Anak ini telah gagal, tetapi bapaknya mempercayakan dia sebuah permulaan yang baru, perjalanan yang baru bersama dengan papanya. Dan dikatakan, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Ada sukacita, ada pesta ketika Bapak Ibu Saudara kembali ke rumah Bapa. Bapak Ibu Saudara, ketika hati kita kembali kepada Bapa, ada sukacita yang mengalir di hati kita. Ketika saya pertama kali mengalami perjumpaan dengan kasih Bapa Sorgawi, hidup saya diubahkan. Saya merasakan sukacita, saya merasa ringan, saya merasa kasih penerimaan yang tidak bersyarat dari Tuhan. Dan dikatakan, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara telah mengalami musim-musim kesedihan, musim-musim kehilangan. Engkau mengalami musim-musim yang terpuruk seperti anak yang bungsu. Hari ini datanglah kembali kepada Tuhan. Atau Bapak Ibu Saudara, engkau mengalami seperti anak sulung. Anak sulung dikatakan berada di ladang. Ketika ia pulang dan mendekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadaku, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang kadang seperti anak sulung yang marah ketika orang lain diberkati. Dia merasa sudah melakukan banyak hal buat ayahnya. Tapi bapaknya berkata, anakku, semua yang kupunya adalah milikmu. Tuhan mau kita mengalami hati kita disembuhkan. Bapak Ibu Saudara, izinkan Bapa di sorga memeluk hidup Bapak Ibu Saudara. Pelukan Bapa di sorga akan memulihkan dan menyembuhkan kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara, izinkan hari ini Bapa di sorga memulihkan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Izinkan kuasa kasih itu mengalir. Mari kita datang hari ini Bapak Ibu Saudara. Bapa, kami datang kepadamu. Kami datang Bapa kepadamu. Hari ini buat Bapak Ibu Saudara, buat engkau yang tidak pernah merasakan pelukan Bapa Sorgawi. Bapak Ibu Saudara, engkau berkata, Bapa, aku rindu dipeluk oleh Bapa. Taruh tangan kananmu Bapak Ibu Saudara, tanganmu di hatimu.
Saya mau berdoa biar saat ini Roh Kudus turun dan memeluk Bapak Ibu Saudara. Biar Roh Kudus embrace, mendekap, memeluk Bapak Ibu Saudara dengan erat, dengan penuh kasih sayang. Ya, taruh tangan kananmu di hatimu. Ya, tutup mata Bapak Ibu Saudara. Rasakan saat ini Roh Kudus, kuasa Roh Kudus turun. Pribadi Roh Kudus yang adalah gambaran Bapa yang mau memeluk Bapak Ibu Saudara saat ini. Engkau didekap dengan erat. Engkau didekap dengan kasih sayang. Rasakan kehangatan itu. Memenuhi Bapak Ibu Saudara. Memulihkan hati Bapak Ibu Saudara. Menyembuhkan hati Bapak Ibu Saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kelegaan, ada damai, ada sukacita. Terimalah kasih Bapa sorgawi itu mengalir. Buat para orang tua hari ini, biar engkau diberi anugerah untuk mengasihi anak-anakmu. Buat para anak, engkau diberi kasih karunia untuk mengasihi orang tuamu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat berkat Bapa dalam hidup kami. Kami dipeluk, kami dikasihi oleh Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kasih Bapa memenuhi, melingkupi Bapak Ibu Saudara. Biarkan, rasakan. Kalau Bapak Ibu Saudara sedang dijamah oleh Tuhan, biarkan kasih Bapa itu mengalir, menjamah hidup Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.